Amos 4 ayat 12 dan 13. Sebab itu demikianlah akan kulakukan kepadamu, hai Israel. Oleh karena aku akan melakukan yang demikian kepadamu, maka bersiaplah untuk bertemu dengan Bapamu, hai Israel. Sebab sesungguhnya Dia yang membentuk gunung-gunung dan menciptakan angin, yang memberitahukan kepada manusia apa yang dipikirkannya, yang membuat fajar dan kegelapan, dan yang berjejak di atas bukit-bukit bumi. Tuhan, Bapa semesta alam, itulah namanya. Kata Tuhan semesta alam sesungguhnya ingin menyatakan bahwa Tuhan maha besar dan sangat dahsyat, sehingga tidak terselami pemikirannya. Namun karena kasihnya Tuhan berkehendak menyatakan pemikiran dan kehendaknya kepada umat yang dikasihinya. Dan pemikiran itu luar biasa apabila kita melihat di dalam kasih Kristus. Melalui Amos, Tuhan memberitahukan peringatan terakhir bagi Israel umatnya untuk bersiap menghadapi Tuhan sendiri dan bertemu dengan Dia dalam murkanya yang dahsyat, sebagaimana telah difirmankannya bahwa akan terjadi seperti Sodom dan Gomora penghakiman Tuhan. Namun rahasia sesungguhnya adalah bahwa Bapa yang adalah kasih ingin dirinya dikenal oleh Israel umat yang dikasihinya. Itulah sebabnya firman-Nya mengatakan bersiaplah untuk bertemu dengan Tuhan sendiri. Dan nabi-nabi Israel tidak ada seorang pun yang dapat menyingkapkan kebenaran ini. Dan para pengajar-pengajar dan tua-tua Israel tidak menerima pewahyuan yang dahsyat ini, sehingga mereka tidak siap bertemu dengan Bapa. Karena ketika Bapa hadir bertemu dengan Israel umat yang dikasihinya, Ia datang dalam rupa manusia, Yesus Kristus, yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Bukan untuk menghukum umatnya, tetapi Ia justru datang untuk menanggung murkanya sendiri, menanggung dosa umatnya dan menanggung penghukuman atas dosa semua manusia. Dan penghukuman Bapa atas dosa sama ngerinya dengan api yang membakar Sodom dan Gomora. Hal ini difirmankan Tuhan agar umatnya mengenal betapa besar kasih-Nya kepada umatnya yang dikasihinya, yaitu Israel. Bapa rela mengorbankan anak tunggalnya sendiri dan menderita menanggung penghukuman atas dosa manusia, agar kasih-Nya dinyatakan. Melalui Yesus Kristus, Bapa bukan hanya berjumpa dengan Israel, tetapi justru Ia berjumpa dengan semua umat manusia di dunia. Karena begitu besar kasih Bapa, Yesus dikorbankan, sehingga sekarang Bapa telah berkenan dijumpai oleh kita di dalam Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Apa yang tidak mungkin dan tidak masuk di akal manusia, itulah yang Bapa kerjakan bagi kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan telah menjadi manusia dan mati di kayu salib, menebus segala dosa kita dan menyelamatkan kita dari maut. Inilah panggilan perjumpaan Bapa dengan Israel dan segala bangsa di dunia. Butuh kerendahan hati dan keberanian untuk percaya dan menerima panggilan ini, sekalipun bodoh bagi dunia. Namun sesungguhnya Bapa mau dikenal, bukan hanya karena keperkasaannya saja, namun dikenal karena kasih-Nya jauh melebihi segala sesuatu. Kasih-Nya jauh melebihi keperkasaan dan kuasanya. Bahkan kuasanya yang sesungguhnya adalah kasih itu sendiri, yaitu pribadinya sendiri. Sehingga Ia datang menjadi juru selamat yang menyelamatkan semua manusia. Itulah Yesus Kristus. God is salvation. Tuhan adalah keselamatan. Itulah namanya. Dan itulah anugerah yang kita terima di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk semua anugerah-Mu. Haleluya. Shalom.